Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Pada zuhur ini kita bahas 3 larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, larangan Rasulullah terkait dengan terburu-buru memasuki masjid, mungkin karena khawatir terlambat ikut sholat berjamaah dari rakaat pertama, maka dia buru-buru dari ruang berwudu ke masjid, dari jalan dari rumah ke masjid dan sebagainya. Terkait itu Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari nomor 908, Sahih Muslim nomor 602, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis shalah, manakala sudah dikumandangkan iqamah untuk salat, fala ta'tuha, janganlah kalian mendatanginya, tas'auna, dalam keadaan kalian terburu-buru, waktuha, tetapi kalian datangilah, tamshuna alaikumus sakinah, dengan berjalan secara tenang. Jadi tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru hanya demi mengejar rakaat pertama. Kalau kita akan berwudu, dikumandangkan qomat, lalu kita buru-buru, qomatnya apa? Wudunya bisa tidak sempurna. Tidak sempurna kalau ada bagian anggota wudu yang tidak basah, tidak sah wudu. Tidak sah wudu, otomatis tidak sah sholat. Maka tidak usah kita buru-buru seperti itu. Ya. Kata Nabi lagi, fama adraktum fasallu, pada rakaat manapun kalian dapati, salatlah kalian, ikutlah dalam salat, dalam jamaah. Wa ma fatakum, namun mana-mana yang luput, fa'timmu, nanti kalian sempurnakan selepas imam salam. Ya, jadi tidak boleh kita buru-buru hanya gara-gara ingin mendapatkan rakaat pertama. Bapak Ibu rahimakumullah, buru-buru itu sifat yang diwariskan oleh iblis kepada kita. Nabi dalam hadis Bukhari juga mengatakan, al-ujulatu minasyaitan, terburu-buru itu datangnya dari setan. Yang muda-muda berpacaran lalu mereka berzina. Kenapa itu? Karena buru-buru ingin untuk merasakan sesuatu yang hanya sebenarnya baru halal dirasakan manakala telah diawali dengan ijab kabul yang sah. Buru-buru. Orang pengangguran ingin punya uang, mungkin dia merampok, menjamret dan sebagainya. Pedagang ingin segera kaya, menipu dia, berbohong dia. Pejabat ingin segera kaya, pungli dia, korupsi dia. Terburu-buru semua. Terjadinya kecelakaan lalu lintas, penyebab utamanya terburu-buru. Jadi oleh karenanya terburu-buru itu tidak baik, karena datang dari setan. Bahkan untuk sholat sekalipun Nabi mengingatkan kita jangan terburu-buru. Kalau dalam sholat terburu-buru tidak sah sholat. Baru diletakkan kening di lantai, bangkit dari sujud, tidak sah sholat. Kenapa? Dia meninggalkan tumakninah. Tumakninah itu bukan sunat sholat, itu rukun sholat. Apa itu tumakninah? Diam sebentar pada setiap perbuatan ruku, perbuatan i'tidal, perbuatan sujud, perbuatan duduk antara 2 ruku, 2 sujud, itu harus tumakninah, diam sebentar sehingga betul-betul sempurna perbuatan itu, baru kita bergerak setelah itu. Jadi tidak boleh karena lidah kita bisa membaca bacaan sholat dengan cepat, maka kita sholatnya buru-buru. Untuk duniawi banyak waktu, untuk sholat menghadap Tuhannya terburu-buru. Nah, itu imannya yang rendah, itu kualitasnya. Ya, imannya rendah kualitas orang. Kalau bagus kualitas imannya, untuk Tuhannya dia sediakan waktu, bukan hanya siang bahkan malam hari.
orang pada tidur nyenyak, dia sengaja bangun untuk Tuhannya. Dan itu manfaatnya bukan untuk Tuhan, manfaatnya untuk dirinya sendiri, tabungannya di akhirat. Itu larangan pertama, jangan terburu-buru. Yang kedua, kalau nanti sudah dikumandangkan iqamah, maka kita tidak boleh lagi sholat sunat. Ma rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Muslim dari Abu Hurairah semoga Allah meridhainya, Rasulullah bersabda, idza uqimatis shalah, manakala sudah diiqamahkan untuk salat, fala salata, tidak ada satu bentuk salat lagi apapun bentuknya, illal maktubah, kecuali salat fardu. Itu Sahih Muslim nomor 210. Jadi salat sunat apapun tidak boleh lagi. Salat sunat habis berwudu, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat rawatib qabliyah, salat sunat mutlak, tidak boleh ada lagi kalau qamat sudah dikumandangkan. Sahih Muslim nomor 710. Pada Sahih Muslim 711, juga Bukhari nomor 663, yushiku ayusalliya ahadukumus subha arba'an, itu dikhawatirkan kamu seperti salat subuh 4 rakaat. Jadi salat sunat rawatib qabliyah 2 rakaat tambah subuh 2 rakaat, jadinya 4. Nah, kalau sudah iqamah dia salat juga 2 rakaat, lalu nanti dia ikut berjamaah 2 rakaat, sepertinya 4 rakaat itu. Nah, Nabi tidak mau begitu. Jadi kalau sudah iqamah, tidak ada lagi salat sunat yang akan kita tegakkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi menegur seorang sahabat, ya fulan, bi ayyi salatain a'tattah, abi salatika wahdak am bi salatika ma'ana. Wahai si fulan, salat kamu yang mana di antara 2 salat yang kamu tunaikan itu ingin dinilai oleh Allah? Salatmu yang sendirian tadi waktu setelah qamat, atau salat kamu bersama kami? Nah, begitu betul Nabi melarang kalau sudah iqamah kita masih menunaikan salat sunat juga. Bahkan dalam hadis dari Ahmad juga, hadis dari Ibnu Abbas, atusalliya subha arba'an, adakah kamu menunaikan salat subuh itu 4 rakaat? Nah, jadi sudah qamat, Rasulullah sudah mengatur barisan sawu wa'tadilu. Dia mau menunaikan salat 2 rakaat, seorang sahabat. Habis salat fardu, Nabi tegur dia. Ya, apa kamu mau salat subuh 4 rakaat? Hadis dari Imam Ahmad jilid 1 hadis nomor 238. Terakhir, kalau azan sudah dikumandangkan, tidak boleh lagi kita keluar masjid. 1 Muslim 655, 2 Ahmad 537 jilid 2. Idza kuntum fil masjid, kalau kamu sedang berada dalam masjid, fanudiya lis-shalah, lalu dikumandangkan azan untuk salat, fala yakhruj ahadukum, siapapun di antara kalian tidak boleh lagi keluar masjid hatta yusalliya, sampai dia salat dulu. Berikutnya, la yasmaun nida fi masjidi hadza, tidaklah mendengarkan azan di masjidku ini, summa yakhruju min, lalu keluar dari masjidku ini, illa lihajah, kecuali karena ada kepentingan mendesak. Summa la yarji'u ilaih, namun dia tidak kembali lagi ke masjid, illa munafiq, kecuali itu adalah orang munafik. Jadi kalau sudah azan, ada kepentingan mendesak, kita keluar dari masjid, wajib balik. Kalau tidak, itu munafik itu. Sampai begitu Nabi menuding orang yang sudah berada di masjid, azan dikumandangkan, dia sengaja keluar dari masjid, pergi dari masjid untuk keperluan apapun, termasuk ustaz sekalipun. Ya, ada oknum ustaz, dia ceramah ba'da maghrib, nanti ba'da isya dia ceramah lagi. Lalu ba'da maghrib dia ceramah, dia mau keluar masjid, azan isya dikumandangkan, dia ada masjid nih. Nanti dia pergi ke situ. Di situ orang sudah selesai pula sholat isya. Akhirnya apa? Dia ceramah di sini, tidak sholat isya. Nanti di sana dia cuma ceramah, sholat isyanya sendirian di rumah. Itu oknum ustadz namanya itu. Iya. Jadi ustadz juga ada oknumnya.
Orang jadi ustaz itu tidak lantas jadi malaikat, steril dari dosa, tidak ada itu. Nggak benar itu. Jadi kita juga harus hati-hati menyikapi kalau sudah azan janganlah keluar masjid lagi, supaya kita tidak dicap nanti munafik kalau kita tidak kembali lagi ke masjid. Pas aba-abanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.